Aku berlindung, Kaulah kekuatanku. Jalani hidup sungguh, Engkaulah Tuhan, mengurapiku dengan minyak baru. Aku bersyukur sungguh, saat ku serahkan seluruh hidupku. Ku aman dalam lindunganmu, kebaikan dan kemurahan darimu. Mengikuti langkah-langkahku saat ku serahkan seluruh hidupku. Ku aman dalam lindunganmu, Kau selalu berjalan di depan hidupku. Ku menang bersamamu Yesus selama hidupku. Engkaulah Tuhan, mengurapiku dengan minyak baru. Aku bersyukur sungguh, saat ku serahkan seluruh hidupku. Ku aman dalam lindunganmu, kebaikan dan kemurahan darimu. Mengikuti langkah-langkahku saat ku serahkan seluruh hidupku. Ku aman dalam lindunganmu, Kau selalu berjalan di depan hidupku. Ku menang bersamamu Yesus selama hidupku. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa, rindu untuk masuk di hadirat Tuhan, bersama-sama bertemu dengan kekasih jiwa kita di hadirat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi saudaraku yang ada di benua Australia, yaitu keluarga Purpose Life Church
gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga PA Peniel yang ada di kota Brisbane dan yang ada di kota Sydney. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung, Jawa Barat. Jemaat Kristen Indonesia Soelep yang ada di Citaraya, Tangerang, Banten. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga keluarga PA Peniel yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota Jakarta, baik yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, baik yang ada di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek. Bahkan bagi rekan-rekan hamba Tuhan juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di pulau yang paling selatan Indonesia, yaitu Kabupaten Rotendao. Saya katakan Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita sepakat sehati untuk kita mau bersama-sama masuk di hadirat Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapakku yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, sebab karena pemeliharaan-Mu, sebab karena rencana-Mu nyata di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami datang dengan membawa korban syukur, korban pujian bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Terima kasih buat semua hal yang boleh kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhanku, di hari ini kami rindu anugerah-Mu dicurahkan. Berkat Tuhan dicurahkan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau yang memberi kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan kami hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita memuji nama Dia. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia nama di atas segala nama dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Yesus, kuasanya tidak pernah berubah. Kita percaya Dialah Tuhan kita. Mari sekali lagi nyatakan Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. amin.
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Sekali lagi nyatakan, Yesus. Dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Sekali lagi, Tuhan. nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi nyatakan, Engkau termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Sekali lagi saja kita bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada, kita menyatakan perbuatan Tuhan yang besar. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, tapi Tuhan mau kita menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Amin. Kau besar, kau ajaib Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ini waktunya kita menceritakan bahwa siapa Tuhan kita. Haleluya. Bahwa kami Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin saudaraku.
Mari ceritakan Yesus Tuhan yang ajaib. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Nyatakan Tuhan kita besar dan dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Biarlah kita mau menjadi pasukannya di akhir zaman. Amin. Kita menyatakan iman kita bagi Dia. Dia besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari nyatakan dengan iman. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, Dia Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat, 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 Dia dahsyat. dahsyat, 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 dahsyat. Sekali lagi, Dahsyat, Tuhan Kau dahsyat. dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya. Kemenangan di pihak kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dalam lagi masuk di hadirat-Nya. Biar kita membawa hati yang haus, yang lapar akan Tuhan. Kita mengingini Tuhan hari ini. Mungkin hari-hari ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan mungkin kau sudah menjauh, sudah meragukan Tuhan. Bahkan ada yang sudah jatuh. Tetapi hari ini saya rindu kita semua masuk kembali di hadirat Tuhan. Kita mengingini Tuhan. Biar roh Tuhan memenuhi kita, bahkan memulihkan kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari sekali lagi sama-sama kita nyatakan kerinduan kita. Tuhan, aku rindu. Kami rindu Engkau. Tuhan, aku Menyerahkan roh jiwa tubuh kami. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu Saya lawatan-Mu. merindu. Mari
kami lepas. Tuhan, Tuhan, kami hanya rindu Engkau. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau Mari Tuhan, Engkau berkenan hadir bagi kami hari saat ini. ini. Penuhkan bencana kami. Hangat bencana kami. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Bawa dan pakai kami menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Mari saudara katakan, rindukan Dia. Mari Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini.
Mari saudara nyatakan. Allah kuasa, Pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Penantian kami hanya di dalam ku sembah yang sangat Allah kuasa, yang jauh melebihi dari apa yang ada di dunia. Kami percaya ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Nyatakan iman kami. Mari sama-sama kita sepakatkan. Dua, Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang menyatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak-anak, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things, for
Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang hendak kami bagikan. Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, kebenaran firman yang kami mengerti termeterai di dalam roh kami, dan membuat kami paham, membuat kami mengerti. Dan tatkala kami mengerti kebenaran-Mu, firman-Mu berkata, bahwa kami akan dilepaskan, dibebaskan dari semua belenggu-belenggu yang membelenggu hidup kami. Terima kasih Tuhanku, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam hidup kami. Dan sekarang kami membuka roh kami lebar-lebar untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu menyingkap rahasia perjamuan kudus yang pertama. Dan sekarang kita akan mempelajari yang bagian kedua. Yang pertama kemarin kita sudah mempelajari dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari ini kita akan mempelajari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11, supaya pengenalan kita atas perjamuan kudus, apa yang dimaui dengan perjamuan kudus, kita lengkap. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus sama dengan yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-17. Judulnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Saya berharap ini akan memberikan kepada kita satu koreksi-koreksi bagaimana kita harus bersikap. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Kemudian ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini kesalahan yang pertama. Kebiasaan yang salah. Mereka berkumpul bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ingat di sini istilahnya keren sekali, perjamuan Tuhan. Kita menggunakan istilah perjamuan kudus. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. 22.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Stop dulu. Jadi tatkala perjamuan Tuhan itu diadakan, ada sponsor yang menyiapkan roti dan menyiapkan anggur, ya. Dan kemudian pada waktu perjamuan Tuhan itu dimulai, kemudian yang membawa roti mengambil roti yang lebih banyak, dan yang membawa anggur maka minum anggur yang banyak. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sekarang memang banyak gereja-gereja yang sudah menggunakan cawan yang kecil, gelas kecil, atau seperti sekarang saya menggunakan yang begini. Tetapi masih ada gereja-gereja yang menggunakan cawan yang cukup besar. Dan saya mendengar cerita banyak soal itu. Ya. Tatkala habis diisi, maka orang yang menerima gelas yang pertama, dia akan minum lebih dari biasanya. Ya. Nah, kembali lagi. Inilah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Maka dikatakan, apakah kamu mengadakan perjamuan ini untuk menghinakan jemaat Tuhan? Ya. Oke, sekarang saya akan lanjut membaca ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya akan mengulang sedikit minggu kemarin. Minggu kemarin dikatakan oleh Matius, Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat. Di Matius menggunakan istilah mengucap berkat. Kemudian di Markus juga mengucap berkat. Tetapi di Lukas menggunakan istilah mengucap syukur, ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa mengucap syukur dan mengucap berkat prinsipnya sama, ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi di sini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 tadi dikatakan bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Di Matius juga mencatat, inilah tubuhku. Di Markus juga berkata, inilah tubuhku. Kemudian di dalam Lukas juga berkata, inilah tubuhku. Hanya di Yohanes tidak menceritakan seperti yang di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Yesus berkata mengenai roti yang hidup, yaitu Yohanes pasal yang ke-6. Yesus berkata, ayatnya yang ke-53. Ada baiknya saya baca sekali lagi supaya kita ingat walaupun baru seminggu yang lalu. Ya, pasal 6 ayat 53. Di sini cukup menarik karena ayatnya berkata begini, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia
dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Cukup jelas. Barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku. Kemudian ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini menarik sekali, karena banyak gereja-gereja yang tidak mengutip ayat ini. Makanlah, inilah tubuhku, tetapi menggunakan istilah yang berbeda. Ya, oke, kembali lagi 1 Korintus pasal yang ke-11. Paulus juga berbicara hal yang sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku. Ya, kita akan lanjut lagi ayat yang ke-25. Demikian juga. Tadi roti, sekarang anggur. Demikian juga, sama. Yesus mengucap syukur. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yesus berbicara cukup jelas. Mengenai tubuhnya, dia berkata, inilah tubuhku. Ingat, saudara-saudara, tidak menggunakan istilah yang lain. Kemudian cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oh, haleluya. Dan ada perintah di situ, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pertanyaan saya adalah, apakah peringatan kematian Yesus hanya untuk sekali? Tidak, sebab nanti ada perintah di dalam ayatnya yang ke-27. Tapi kita baca 26 dulu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita harus memberitakan kematian Tuhan setiap kali, bukan setahun sekali, setiap kali. Setiap kali kita harus memberitakan, supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Kemudian di situ dikatakan ada kalimat ayat 26, setiap kali. Setiap kali itu berapa? Ada orang yang menerjemahkan, oh setahun sekali boleh, setahun 4 kali boleh, setahun 12 kali juga boleh. Dan untuk menentukan itu kita pasti mempunyai patokan. Kenapa kita harus setiap kali? Karena kita tahu nanti kita sampai kepada kesimpulan. Ya. Perjamuan kudus bukan ritual. Tetapi perjamuan kudus adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Ya, nanti akan saya sampaikan itu. Sekarang ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Barang siapa tidak layak. Ingat judul daripada topik ini berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ya. Dan dikatakan di sini barang siapa, berarti siapa saja boleh ikut makan, tidak ada persyaratan. Yang penting dia percaya. Barang siapa, orang tua, orang muda, kemudian perempuan, laki-laki, barang siapa, pemuda, pemudi, boleh. Bagaimana dengan anak? Saya berangkat dari perkataan barang siapa. Barang siapa bisa menunjuk juga kepada anak. Oke, sekarang tidak layak. Tidak layak di sini
Saya akan ajak Anda untuk menyingkapkan ayat yang ke-27 dengan cara yang tidak layak. Kata tidak layak dari bahasa Yunani anaxios. Dan anaxios diterjemahkan boleh unworthily, tidak layak. Tetapi juga ada irreverently, tidak menghormati. Jadi kita tatkala makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, kita tidak menghormati, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Jadi kita menghormati. Tadi dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ada mereka yang membawa roti dari Roma untuk dipersembahkan di perjamuan Tuhan, dia makan lebih dulu yang lebih banyak. Kenapa? Dia merasa yang mengambil, yang membawanya, maka dia mengambil yang banyak. Yang membawa anggur, dia merasa dia yang membawa, maka dia merasa layak untuk boleh minum lebih banyak. Tetapi kata layak di sini bukan berkaitan dengan dosa, tetapi lebih banyak menghormati. Saya ada satu pengalaman pada waktu tim dan saya pelayanan ke Kalimantan Tengah. Di sana susah cari roti, yang ada adalah singkong rebus. Kebaktiannya pagi dan di depan mimbar itu ada meja, ditaruhlah piring dengan dikasih tudung saji yang tapi masih ada lubang-lubangnya sehingga uap itu naik ke atas. Kemudian ada teko juga di situ. Saya tidak diberitahu bahwa nanti akan ada perjamuan kudus. Baru setelah mau naik mimbar barulah dikasih tahu. Nah, saya tanya, gimana persiapannya? Sudah di depan itu. Nah, sementara saya menyampaikan firman, saya mencium singkong rebus. Saya pikir ini kok singkong rebus ditaruh di depan mimbar. Dan aromanya saya hafal sekali. Ini pasti singkong rebus. Untuk apa ditaruh di depan mimbar? Barulah pada waktu saya selesai menyampaikan firman, kemudian diminta untuk memimpin perjamuan kudus, saya siap, oke. Kemudian mana rotinya? Itu yang mana? Di depan itu. Waduh. Saya tahu persis, ya. Tatkala saya mempersiapkan apapun sarananya, saya harus mengarahkan konsentrasi. Apapun, mau roti, mau crackers atau mau apapun. Dan kali ini singkong rebus. Ini baru pertama kali saya memimpin perjamuan kudus dan itu singkong rebus. Saya minta waktu. WL saya suruh nyanyi dulu satu pujian. Saya mau konsentrasi. Saya nggak boleh mengingat ini singkong rebus terus, ya, nggak boleh. Nah, belum lagi nanti anggurnya diganti air, diambil dari enggak tahu dari mana sumber mana. Cuman bentuknya itu bukan air putih, tetapi seperti ada, kalau saya habis minum kopi susu, kemudian saya tambah airnya mirip-mirip seperti itu. Tapi it's okay, no problem, karena sikonnya begitu saya harus terima. Cuman masalahnya di dalam diri saya ini, ya. Oke. Singkat cerita, saya bisa mengatasi diri saya dan saya mengucapkan berkat, saya berdoa, saya bawa singkong dan air itu kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, karena sikonnya begini, aku bawa singkong dan air kepadamu, berkati seperti 2000 tahun yang lalu telah engkau berkati, dan aku percaya engkau ada di sini sedang memberkatinya. Saya mulai konsentrasi, ini bukan singkong. Oke. Dan apa yang terjadi, saya bisa menyelesaikannya. Dan setelah itu, saya mulai memimpin perjamuan, selesai. Dan waktu selesai, nanti ada
yang perlu didoakan, tapi untuk sementara saya sampai di sini dulu. Ya. Oke, tidak layak di situ adalah anaksios, dan saya lebih suka menerima penterjemahnya tidak menghormati. Ya. Kemudian ayat yang ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, menguji berarti menguji dosa. Ada nggak yang masih berdosa? Padahal semua manusia berdosa. Sangat sulit untuk menghilangkan dosa. Apakah yang dimaksud di sini menguji diri adalah menguji masih ada kesalahan dosa? Ternyata ayat ini berbicara berbeda, ya. Menguji diri sendiri menggunakan bahasa Yunaninya dokimazo. Proof, membuktikan. Discern, memahami. Jadi bukan menguji masih ada kesalahan atau enggak. Tadi sebelum berangkat gereja baru marah-marah sama istri, atau baru marah-marah sama anak, ya. Oh, enggak layak. Bukan itu. Bukan itu. Alkitab berkata, kita harus bisa membuktikan singkong ini bukan singkong lagi. Saya harus memahami ini bukan singkong. Yesus sudah memberkati, dan Yesus berkata, ambil, ini tubuhku. Dan saya harus percaya ini tubuhnya Yesus. Nah, kita akan melihat apakah benar yang saya sampaikan ini. Kita melihat ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 29 inilah yang menjabarkan ayat yang ke-28. Saya tahu masih banyak hamba-hamba Tuhan, juga orang percaya, ya, tatkala mau perjamuan kudus, mereka harus menguji diri. Saya tahu persis, saya mengenal persis diri saya, ya. Dan orang-orang yang saya gembalakan, saya tahu persis mereka ada yang berjuang mati-matian untuk melawan dosa, kesalahan-kesalahan, melawan mulut ini loh, supaya mulut ini gak mudah marah, gak mudah mencaci maki. Kemudian mereka bergumul bagaimana supaya tidak jatuh kepada keduniawian. Mereka berjuang mati-matian. Ya, saya rasa ini bukan topik yang baru. Saya rasa Anda semua dimanapun juga Anda bergumul mengenai itu. Terus bagaimana? Firman Tuhan jelas. Tatkala di dalam Kolose pasal 3. Coba kita lihat ya, supaya kita paham. Yo. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5. Firman itu berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Disuruh matikan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan. Gimana caranya matikan? Tuhan perintah matikan. Yang ngomong saja, Tuhan, aku berdiri atas Kolose 3 ayat 5. Aku matikan yang keduniawian yang ada di dalam diriku. Aku matikan ini, yaitu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Aku matikan, dan setelah mati tidak ada di dalam diriku lagi. Itulah respon yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau Anda masih dikuasai kemarahan, katakan, Tuhan, aku berdiri atas Kolose 3 ayat 8. Sekarang aku buang semuanya ini. Kemarahan, dendam, kejahatan,
fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Katakan setiap kali, jangan cuma sekali saja. Perkatakan berulang-ulang. Karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati kita ini dikuasai mulut kita, dikuasai lidah kita. Tatkala lidah kita mengatakan mematikan yang duniawi tadi, dan kemudian membuang kemarahan dan macam-macam tadi, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Jaminannya apa? Kalau kita sudah memperkatakan dan semuanya itu akan terjadi. Oke, kita akan melihat jaminan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu di Mazmur 103. Ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada Anda dan kepada saya. Firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasanya, yang melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana dia melaksanakan firman Tuhan? Dengan mendengar suara firman Tuhan. Jadi malaikat-malaikat ini tugasnya, ada yang sebagai pahlawan perkasa. Ayat 21, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Ada malaikat yang bertugas sebagai tentara. Hai pejabat-pejabat, ya, ada yang bertugas sebagai pejabat yang melakukan kehendaknya. Nah, tatkala Anda mendeklarasikan mematikan hal-hal yang duniawi tadi, percabulan, najis, dan macam-macam tadi, malaikat di sekitarmu mendengar dan dia harus mewujudkannya. Karena dikatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman Tuhan. Jadi tatkala Anda mendengar, memperkatakan firman Tuhan, janji firman Tuhan, malaikat itu ada di sampingmu dan mendengar Anda sedang memperkatakan, maka dia wajib untuk mewujudkan firman itu. Oke, sekarang kita kembali kepada Kolose tadi supaya Anda lebih mantap lagi. Anda memperkatakan ayat yang kelima, karena itu aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan. Aku matikan. Anda katakan berulang kali, mau sehari 2-3 kali, lakukan saja, ya. Tapi jangan hanya mengatakan sekali dan stop. Perkatakan berulang-ulang. Kemudian Anda yang masih dikuasai dengan kemarahan, Anda katakan, sekarang aku buang semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku buang, bukan milikku lagi. Anda katakan itu, dan apa yang Mazmur tadi katakan, malaikat segera mewujudkannya di dalam hidupmu. Bukan Anda yang mewujudkannya. Saya berharap pada saat ini membuka wawasan Anda. Anda gak perlu berjuang setengah mati. Anda percaya, Anda katakan. Anda percaya, Anda katakan. Oke? Anda ingat peristiwa tatkala Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang menggunakan perahu. Kemudian Yesus masuk ke perahu, murid-muridnya ikut. Apa yang terjadi? Yesus tidur di buritan. Karena sudah malam, dia butuh istirahat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba angin ribut datang di Danau Tiberias. Saya berulang kali ke Israel dan saya tidak mendapati angin ribut seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Angin ribut paling-paling ya cuman ombak-ombak begitu aja, gede-gedenya kira-kira 1 meter 2 meter. Tidak seperti yang diceritakan Alkitab. Berarti pada waktu Yesus, roh jahat ikut bermain di situ. Ada angin, maka dia push itu angin. Sehingga dikatakan air itu naik ke atas, kemudian jatuh, menimbus kapal yang digunakan Yesus. Apa yang terjadi? Murid-murid datang kepada Yesus dan berteriak, membangunkan, Guru, engkau tidak peduli, kita binasa. Yesus bangun, menghardik mereka. Mengapa kamu tidak percaya?
Apa yang terjadi? Walaupun Yesus ada di kapal itu, roh jahat tidak takut, maka dia menggunakan angin ribut itu untuk menghalang-halanginya. Ini hal yang Anda harus tahu. Ya. Tetapi tatkala Yesus ada bersama dengan kita, dia ngajarin Anda dan ngajarin saya, dan dia mulai berkata, dalam nama Yesus, kira-kira begitu. Kalau Anda yang mengerjakan, Anda pasti ngomong gitu. Kalau Yesus dirinya sendiri, dia cuma berkata, diam, teduhlah, dan terjadilah itu. Nah, kita melanglang buana dulu sebentar, yaitu ke Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12. 14:12. Ini yang menarik sekali. Firman berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Anda percaya? Yesus melakukan dengan perkataannya, dan Anda pun akan melakukan dengan perkataan Anda di dalam nama Yesus. Oke, saya rasa saya nggak boleh terlampau jauh ke sana. Kembali lagi kepada 1 Korintus 11, ya. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-29, menguji diri dokimazo, yaitu saya lebih suka memahami, ya, saya memahami. Kemudian ayat 29 meneguhkannya, dia berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, banyak anggota gereja yang tidak mengakui tubuhnya dan tidak mengakui darahnya. Karena apa? Karena ada perkataan yang lain. Ya, berkata bahwa roti itu lambang dari tubuh Yesus dan anggur itu lambang dari darah Yesus. Oke. Sekarang dikatakan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi bagaimana kalau kita mengakui ini tubuhnya dan ini darahnya? Oh, haleluya. Anda tidak akan mendatangkan hukuman atas diri Anda sendiri. Nah, karena yang dikatakan kamu tidak mengakui tubuhnya dan darahnya, kamu mendatangkan hukuman atas dirimu. Kalau Anda mengakui. Nah, kita akan kembali kepada Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-54 tadi, yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Kemudian Yohanes 5 ayat 24 berkata, di dalam hidup kekal tidak ada maut. Hidup yang diberikan Yesus kepada Anda dan kepada saya seperti itu. Hidup kekal. Masalahnya adalah mari kita miliki respon yang benar. Kalau Anda percaya jangan cuma bilang amin. Lebih bagus Anda berkata, Tuhan, aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu, dan kau berjanji memberikan hidup kekal kepadaku. Dan hidup kekal itu di dalamnya tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Berarti kecelakaan yang gak ada. Berarti kegagalan tidak ada. Berarti kemiskinan tidak ada. Aku percaya, aku terima hidup kekal. Nah, harusnya seperti itu Anda merespon. Ya. Oke, kembali lagi. Ya. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau kita mengakui tubuhnya dan darahnya, kita tidak mendatangkan hukuman atas diri kita. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bayangin, kenapa? Karena tidak mengakui tubuhnya Yesus. Mari saudara-saudara, Anda yang mendengar berita saat ini, teguhkan imanmu. Inilah yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti rahasia perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Tadi dikatakan setiap kali. Nah, bicara setiap kali ini, saya kaitkan dengan fasilitas yang Tuhan kasih. Tuhan mau memberikan kepada kita hidup kekal. Tuhan mau memberikan kehidupan yang lebih bagus. Kenapa saya harus dibatasi hanya setahun 12 kali? Saya mau lebih, bukan serakah. Saya mau lebih karena Tuhan mengizinkan itu bukan melarang. Setiap kali kamu makan dan minum tubuhku dan darahku, Anda mendapatkan hidup kekal. Ini yang Tuhan berikan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda mau nggak fasilitas surga itu? Saya rasa tidak ada orang yang tidak mau, semuanya mau. Tetapi respon, ayo kita mulai merespon yang benar. Dan saya berharap saat ini Anda akan paham dan mengerti. Oke, jangan biarkan fasilitas ini lewat dari dalam hidupmu. Saya tahu hari-hari ini banyak orang yang suffer. Banyak orang-orang yang suffer, ya, menderita. Ya. Anda harus tahu, ada janji-janji Tuhan sehubungan dengan darahnya. Bukan lambang darah ya, darahnya. Oke, sekarang saya ajak Anda membaca dulu. Kita selesaikan dulu baru nanti saya ke situ. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri. Nah, menguji tadi, ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Nah, sekali lagi, kalau kita di kota, kita sudah terbiasa perjamuan kudus pakai hosti dan pakai anggur. Tapi di kota-kota kecil tidak ada. Ya, cari roti susah, maka digantilah singkong. Saya pernah dengar ada orang ganti dengan nasi, dengan teh. Masalahnya, bisa nggak kamu menerima setelah didoakan ini tubuh Yesus, ini darah Yesus? Bisa nggak? Kalau bisa, do it. Lakukan. Ya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini jaminan yang Tuhan kasih. Kemudian 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ya. Nah, dari sini kita mulai paham dan mulai mengerti. Dan saya berharap Anda mulai memegang janji Tuhan ini. Tadi saya katakan bahwa perjamuan kudus itu di dalamnya ada fasilitas surga. Ya. Oke, kita akan melihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Ayat ini selalu saya bagikan kepada setiap orang yang percaya karena ini fasilitas yang Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Orang yang menyusahkan itu gimana toh? Orang yang bikin Anda menderita. Orang membikin Anda terganggu. Ya. Dikatakan orang-orang itu kalau mau bikin susah Anda, mereka akan menciptakan sikonnya dulu. Sikonnya diciptakan dulu. Mereka ngomong kemana-mana ya, supaya sikonnya ini membantu orang yang akan bikin susah itu. Dan kalau sudah begitu, biasanya tuh roh jahat juga ikut bermain. Jadi bukan cuma orang
orang-orang yang bikin susah kita, situasi kondisi yang akan bikin susah kita, bahkan roh jahat yang ingin menyusahkan kita. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anda harus tahu, Yesus memiliki Anda dengan penebusannya. Setelah Anda ditebus, Anda dibuat benar. Setelah dibuat benar, Anda dikuduskan, Anda diperdamaikan. Ini semua fasilitas yang Tuhan kasih. Bagaimana Anda bisa mendapatkan darah Yesus? Bagaimana Anda bisa mendapatkan tubuhnya Yesus? Tadi Yesus memberi contoh. Sehabis makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, memberkati, mengucap syukur. Nah, kata mengucap syukur, selain kita bersyukur, ada harapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Contoh, tatkala kita sedang makan, kita berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau telah memberkati kami sehingga di meja makan ini banyak makanan yang menyehatkan, yang berlimpah. Kami bersyukur. Setelah Anda bersyukur, Anda katakan apa? Tuhan, sekarang berkati makanan ini supaya berguna bagi tubuh kami. Itu orang bersyukur selalu diikutin. Dan saya percaya Anda mulai mengerti sekarang. Jadi bersyukur dan mengucap berkat itu sama. Ya. Matius dan Markus berbicara mengucap berkat untuk roti dan bersyukur untuk darahnya. Nah, sekarang kita mulai terbuka pikiran kita. Fasilitas yang Tuhan mau berikan melalui perjamuan kudus, jangan pernah tidak diambil. Ambillah fasilitas itu. Kalau Anda tidak mau ambil, bukan berarti Anda berdosa. Karena Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Dan kalau Anda paham dan mengerti, mari kita ambil fasilitas-fasilitas ini. Ya, saya selalu setiap hari melakukan perjamuan kudus. Karena saya tahu, saya nggak mau sehari pun tanpa fasilitas. Saya mau setiap hari dengan fasilitas yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kita sudah mengerti bagaimana kita boleh mendapatkan fasilitas itu. Saya akan ajak Anda sekali lagi membaca Roma 5 ayatnya yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan juga berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah, berarti sudah dilakukan, dibenarkan oleh darahnya. Ini juga fasilitas yang Tuhan kasih. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kondisi buruk, situasi buruk, tidak bisa makan, hidup terlunta-lunta, kecelakaan, tertipu, habis, kebakaran dan macam-macam, selalu dikaitkan dengan murka Tuhan. Tuhan berkata, Anda dibenarkan, maka Anda pasti diselamatkan dari itu. Masalahnya adalah kadang-kadang Anda meragukan. Waktu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun mungkin, ada jemaat kita yang di Bandung, bisnis kimia, dan tiba-tiba ada kebakaran yang gak jauh dari gudang dan tokonya itu. Dia begitu dikasih tahu, dia lari ke sana dan dia berdoa dan dia melakukan langkah profetis. Dia ambil air dan gudangnya itu disiram, pintunya ya tertutup pasti, tidak boleh dibuka karena api sudah sangat dekat. Dan dia melakukan langkah profetis. Dia katakan, Tuhan, aku siram air, api nggak kena ke gudangku. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi. Oh, haleluya. Ya. Dan dia sebelum itu dia sudah berdoa dulu minta darah Yesus atas toko dan gudangnya itu. Dan firman Tuhan berjanji tidak ada tulah kemusnahan. Ya, mendengar kesaksian-kesaksian itu, roh saya bangkit. Dan saya berharap mulai saat ini Anda mulai memahami dengan benar perjamuan kudus. Ikutilah, katakanlah persis seperti yang Alkitab ditulis. Jangan mengatakan yang tidak sama
dengan yang Alkitab katakan. Karena Tuhan mengikatkan dirinya kepada janji yang Dia ucapkan. Dan waktu kita percaya, Dia akan melakukan. Itulah El Shaddai. Dia Allah yang berkuasa membuat janji untuk Anda, dan berkuasa mewujudkan janji itu. Tapi ada syaratnya, Anda harus percaya. Dan kalau Anda percaya, Tuhan pasti melakukannya. Itu pengalaman hidup yang boleh saya alami sampai hari ini. Oke, kembali kepada fasilitas. Bicara fasilitas ini banyak sekali. Ada satu ayat yang harus saya kutip di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-56. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tapi di dalam Yohanes 6 gak dijelasin apa ini aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Saya ajak Anda untuk membuka Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku, yaitu Yesus sendiri, tinggal di dalam kamu, firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Oh, bagaimana Anda bisa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Anda? Tatkala Anda makan dagingnya dan minum darahnya. Oke, ini yang Tuhan Yesus katakan. Jangan diubah, ya. Jangan makan lambangnya, makan dagingnya dan minum darahnya. Tuhan mengikatkan diri dengan Anda melalui janji-janji itu. Itulah sebabnya setelah perjamuan kudus Anda mempunyai momentum yang luar biasa. Saatnya kamu berdoa. Mau berdoa untuk keluarga, mau berdoa untuk bisnis, mau berdoa untuk apapun, untuk berdoa syafaat, silakan. Saya membangunkan Anda dari mimpi, dari tidur. Inilah momentum yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Masalahnya, ayo jangan lupakan momentum-momentum ini. Inilah fasilitas yang Tuhan kasih. Dan saya berharap penyingkapan saya yang sangat sederhana ini supaya dapat Anda pahami dan mengerti. Dan mulai sekarang Anda boleh menggunakan fasilitas itu. Sayang, Tuhanmu mengasihi Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda, mengasihi saya. Dan Dia memberikan fasilitas-fasilitas itu untuk digunakan oleh anak-anaknya. Oh, haleluya. Oke, saya berharap saya tidak akan memanjang-manjangkan lagi. Dan saya percaya Anda mulai mengerti, ya. Jadi tidak layak itu bukan karena dosa, tetapi karena kita diminta menghormati, menguji, bukan menguji dosa, tetapi membuktikan apa yang hendak kita makan itu, ya. Kita harus membuktikannya walaupun berbeda dengan kebiasaan yang Anda punya. Kalau Anda di Jakarta, Anda mendapatkan apa saja gampang, tapi pas Anda tidak ada di situ, kemudian yang Anda terima berbeda, terus bagaimana? Ya kan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus memahami, ya. Dan tatkala kita membawa yang Anda pegang itu yang bukan roti yang biasanya, bisa nggak Anda menerima? Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan yang boleh kami terima untuk memahami perjamuan kudus, untuk mengerti rahasia-rahasia perjamuan Tuhan. Dan kami sekarang paham, kami mengerti ya Tuhan. Itu sebabnya meteraikan kebenaran firman ini di dalam roh kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri memeteraikan kebenaran ini. Dan aku percaya Tuhan, banyak kesaksian yang sudah kami dengar
Banyak orang sakit disembuhkan karena ada hidup kekal di dalamnya. Dan biarlah ini juga terjadi dengan anak-anak-Mu yang lagi mendengarkan kebenaran ini. Demi nama Yesus, belalah firman-Mu. Ya Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sekarang aku bawa roti dan anggur kepadamu Tuhan. Berkati roti, berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur untuk kami, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Terimalah dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami imani. Mari saudara-saudara, Anda ikuti deklarasi iman sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, kemiskinanku, sudah Kau ambil, Kau tanggung di tubuhmu sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan Engkau berfirman, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu, Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu, dan Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu di dalam Yohanes 6 ayat 54, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal, dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Kami terima janji ini. Firman-Mu juga berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan, tidak ada jalan buntu. Ini adalah iman kami Tuhan. Sekarang kami memperkatakan posisi kami sekarang. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, kami terima janji-janji-Mu itu. Sekarang kami mau mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami. Kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17 dan atas Roma 5 ayat 9. Kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami. Dan kami katakan di seluruh tubuh kami ada darah Yesus. Dan kami katakan kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Dan kami katakan mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, roh-roh jahat, situasi kondisi yang akan memburukkan hidup kami, yang akan mencelakakan hidup kami, yang akan merugikan kami. Tidak boleh ada. Karena itu janji firman-Mu dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhanku, ini adalah iman kami dan terjadilah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjut dengan doa-doa syafaat. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami terus berdoa. Setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan,
Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau berjanji kepada mereka semua melalui kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Tuhan, ingatlah jemaat-Mu yang khusus boleh kami gembalakan. Kami terus berdoa, ingatlah iman mereka. Ingatlah mereka punya darah-Mu di hidupnya. Dan Engkau berjanji tidak akan ada tulah yang menguasainya. Begitu juga mereka sudah Tuhan benarkan. Yang sakit Tuhan, ingatlah, aku minta darah Yesus untuk mereka. Darah Yesus yang sudah membenarkan itu ada di dalam hidup mereka. Aku melihat ada seorang umurnya kira-kira 60 tahun lebih. Mereka ada di tempat tidur. Dan aku katakan ada darah Yesus. Ada darah Yesus yang sudah membenarkan seluruh organ-organ tubuhmu. Sepertinya seorang ibu, darah Yesus membenarkan seluruh organ tubuhnya. Dan aku katakan, pembenaran sudah terjadi, maka penyakit tidak boleh ada lagi. Itu janjimu, kami pegang. Karena kami baru saja makan dagingmu dan minum darahmu. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik yang kami kenal maupun tidak kami kenal. Apa yang Tuhan nyatakan melalui penglihatan kami, maka kami akan terus memperkatakan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-Mu yang butuh jawaban-Mu. Mari Tuhan, ada darah Yesus, kami percikkan ke atas mereka. Terima kasih Tuhan. Jalan keluar yang sedang dibutuhkan datang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa pada kesempatan ini, setiap jemaat-Mu Tuhanku yang mengalami kesulitan. Tuhan, kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Ada tanda milik Yesus, darah penebusan ada pada hidup mereka, dan mereka tidak boleh dikuasai kesulitan lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa Tuhanku untuk bangsa dan negara. Mari Tuhan, ingatlah bangsa kami yang sudah sekian puluh tahun merdeka. Dan hari-hari ini kami melihat ada usaha dari Bapak Presiden yang terus melakukan untuk membawa bangsa ini mengalami kemakmuran. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa rencana untuk membuat lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tuhan, kami berdoa, kami taruh darah Yesus supaya tidak ada kegagalan. Dan kami percaya itu sudah mulai dikerjakan dan panen akan terjadi 3 bulan mendatang. Terima kasih Tuhan, biarlah itu boleh membangkitkan semangat kami semuanya. Dan kami mendukung Bapak Presiden beserta staf, para Menko, Menteri, Wakil Presiden bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa Shalom itu turun atas bangsa kami. Darah-Mu, darah Yesus menguduskan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar kami. Dan sekarang kami juga katakan demi nama Yesus, kami terus mendukung Kapolri dan Panglima ABRI TNI. Tuhan, biarlah diikat dengan agape-Nya Tuhan, dan mereka menjadi kesatuan yang solid, menjadi penjaga NKRI. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tidak ragu-ragu lagi, karena saatnya sudah datang bahwa mereka harus melakukan yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terus mendukung doa aparat-aparat di pusat sampai ke daerah, supaya mereka dapat melakukan sesuatu langkah-langkah yang sesuai dengan garis yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan aku mau berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi mereka bahwa tangan mereka adalah tangan yang sudah diberkati,
mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Kami berdiri atas janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, aku minta damai, sukacita, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan ada dalam hidup jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan aku percaya mulai sekarang ke depan mereka mengalami pengalaman iman dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya bagi Dia, kemuliaan, kehormatan, kejayaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala Sekali lagi saja kita bangkit berdiri, dimanapun saudara berada, kita menyatakan perbuatan Tuhan yang besar. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, tapi Tuhan mau kita menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ini waktunya kita menceritakan bahwa siapa Tuhan kita. Haleluya. Bahwa kami Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin saudaraku. Mari ceritakan Yesus Tuhan yang ajaib. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Nyatakan Tuhan kita besar dan dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biarlah kita mau menjadi pasukannya di akhir zaman. Amin. Kita menyatakan iman kita bagi Dia. Dia besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari nyatakan dengan iman. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, Dia Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya Dahsyat. dahsyat, 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 Dia dahsyat. dahsyat, 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 dahsyat. Sekali lagi, Dahsyat, Tuhan kau dahsyat. dahsyat, menghancurkan musuh.